Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah bersama secara online di LPG Ministry. Tidak terasa sudah 3 bulan ya kita ibadah online. Mari kita terus doakan sama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan di tempat masing-masing. Roti bisa digantikan dengan biskuit, crackers, atau roti biasa. Anggur perjamuan bisa diganti dengan minuman berwarna seperti teh, sirup, ataupun yang lain yang tersedia di rumah. Kemudian, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persepuluhan atau persembahan syukur dapat disalurkan melalui transfer ke rekening gereja di BCA atas nama GBI Lewi Pondok Gede yang tertera di layar dengan mencantumkan keterangan persepuluhan, persembahan, atau diakonia. Bapak Ibu Saudara pasti sudah siap untuk mulai ibadah ya? Belum masuk pujian dan penyembahan, kita akan mendengarkan pesan singkat dari Voice of Pentecost. Mari siapkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Bersama kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap
tatah pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tatah. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas madihita saluhutna. Taparade marohata. Tamulai ma ibadata. Martangi yang mahita. Ale debata nami nabadia. Rodo hamitu jolom. Lau mamuji goarmu nabadia. Rapak mandok mahita. Amin.
Tapuji Maguarna, Reparende Mahita. Shalom, horas madihita saluhutna. Iha muda mang dok dainang saluhutna hita tahe na buat terjangkau ibadah online on. Dan masuk mahita tu jamita alanita parade maroha do pikirata ubege tumangi sian hata niribata nanaing si begeuta martangiang mahita. Aliamang nabasa na usubahami ho mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Rohami di bagasan uduk ni rohanami Tuhan martangiang tuho mangido tuho aliamang apala di bagasan tikyon
di boto hodo akan berat di ngulu nami Tuhan. Alai diari na parpudio di baga-bagami imat pod di perbadiami. Ima naeng suruhmu jelas songgop di bagasang ngulu nami ama. Alani berada hami rohanami, do pikiran nami, do hati-hati nami. Lau majalo hasitongan nasiak koi, ay hodo di bata na patut si pujian nami. Atong maimbigyon nami ang sautiksan hatami, pargugoy hami, dohot huaso nito di perbadia. Dohot sudah kena mabigay hataon, pargugoy, dohot huaso nito di perbadia. Dohot na posomot Tuhan na pansaton hatamon, pargugoy alyamang, asatol has hataming, doa kena mabigay sa jala sang mangula di bagasong ulo na sida. Asa tutuma hami, anakmu panea sugo di hanguluan ng pinardemi. Atong ramoti mahami, pasu-pasu mahami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, rohami, martangiang tujulun ya depan. Amin. Shalom. Dia muda mang do dainang. Anggi binaribot sudi matahe, naboy terjangkau ibadah online on. Kapuji ma Tuhan, ala ni dengka di basana di bawah sang uluta. Tumpe gudang kapar surya na alami di bawah setikyon di masa COVID-10 siao. Alai basaro Tuhan alao bermudu-mudu kita. Sudah do bangso di lepurti mengalami hasusaan. Do negara na maju pe terlebih mengalami hal naparir alana menyangkut nyawa. Ala di bawah setikyo tutu. Ima nanayang tabi gaysian hatan itu hatta. Nagay pangapul di bagas rohatta. Tumperok kapar surya di bagas nguluta. Alay Tuhanina bahasa do nagabi mangaramoti kita di bagas nguluta. Atong tabuk kama roha do pikirata, tabuk kama bibelta asata jaha, sa turpuk, sian hatan di bata nanayang pausaro-usaro di bagas rohatta. Asa gabe ibo hal di bagasang uluta di nalamat dalani nguluta di bagasan arina parpudion. Ay di jaji honi mana do. Naeng tongoson na todi perbadia. Ima nagabi hagugo di hita di nalamat dalam ang itu Jesus di bagasan tikyon. Atong majahama hita siyan ulaw ni apostel bidu 2 ay sada 1:4. Jadi dong jupang ari pa 50 ni Pentakoste, penguna sida saluhutna di sada inganan. Jadi masa topu suara yang gijang song parang ngos-ngos nia logo nagugo mamulus. Gabe digo hisadok bagas udul nasida. Jadi karida marina sida sumat tudilani api na berjilam-jilam disonggopi ganuk nasida. Gabe go todi perbadia mana sida saluhutna. Jadi mamuka merapakuling na asing mana sida mar guru tu pangalehon itu di tuna sida makata hossa. Aya parjola nak hidokon jadi jung jupang ari pa 50 honi Pentakoste pungu mana sida saluhutna di sada inganan. Arang do baga-baga itu hatta sebelum naik ke mana tu bodoh gijang madapoton amanai. Nungata peringati di hari nang salpu ima arihana naik ni Tuhan Yesus. Di baga-baga ni bana do adorang sonai ke mana tu bodoh gijang di ulani apostel sadai walu alai jalong muna do hogo ni todi barbadia sanggop Tuhamu. Gabe siti diang iku mahamu di Jerusalem do sadok Judea. Doa Samaria saat rodi ujung ni tanaon. Gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem. Omma baga-baga itu hatta Yesus. Tuksonai gimana tu bodoh gijang madapoton amanai. Jala hudul di siamuni amana parguguna suatu dosa ni. Jali dokoni madal musia po di ulang apostel sada ay 4:5. Jadi dinadomu ibana dot nasida dipatihima naso jadi meret nasida sia Jerusalem
Joloso di paima baga-baga ni amanai. Nabi nega munai sian ahu ninna. Ai do di hot si Johannesi. Alai to di perbadia do di hot Tuhamu. Dang pola biga arinari. Omma baga-baga nani basahat di Yesus tu sisianna sebelum naik kepada tubuh hijang. Sotong meret tamu siat Yerusalem. Unang laho munang tadi kok kamu Yerusalem. Ima di dokut Yesus. Ada orang sonako imana tu bona gijang. Alai molo tajaha tu di ulon apostel. Dua sada jadi dung Jepang ari pa 50 honi Pentakoste. Pungu mana sida saluhutna di sada inganan. Sada inganan ni ima di Yerusalem. Di loteng atas Yerusalem. Tak sude sisiani nagabe so manandang meret sia Yerusalem. Budang ado nalau manadikon kota Yerusalem pada saat itu. Alai holas 120 halak do na setia paimahon baga-baga itu hatta ima hararon itu diperbadia di hari 50 honi. Holat 120 halak do na paimahon hararon itu di ima sairoko jadi dung Jepang 50 honi Pentakoste pungu mana sida hata punguan perlu do lapatan tadi bagas rohata iri sairoko halak bata ay gudang ay laut dus ni roha si banna saud molodus roha iko pungu do marpungu sude akan awar donga tubuh namar hula-hula marpungu sude adong naing si hataan. Apalagi masono nang majalo baga-baga na siya tuhata. Unang tadi kok kamu Yerusalem. Ana yang leon di Batama dihita baga-baga na imatot di perbadia. Nagabe hagugud di bagasa kita nameng tunibana. Ima di dok Jesus tu siya nay. Atau sa matu kita sonari dia muda mang do dainang. Nang mapungu hita tutu paimahon baga-baga ni di bata di bagasang guluta. Tungro pe aka persorion aka na macam di panggul miton ning oluta alai ko punguma hibul ma rohatta rohopor syauta paima to di perbadia di bahasa oluta. Jadi do padua homse jadi masa matopus suara sia gijang songon parngos-ngos ni alogo na gogo mamulus gabe di go hisad do bagas hudulan nasida topu songon parngos-ngos ni alogo molodung do tutu dos rohata pungu hita hibul hita tutu ma roma Tuhani topu tung macai topu do roh Tuhani madapotok kita di bahasa ngulutta nama sa di ngulutta ima nama tutu parguguna suatu dosa di bahasa ngulutta lao margugoy kita di bahasa ngulutta di nama itu itibana. Ya patuluhon jadi tarida madina sida sumatu dilani api namar jillam isong gopi mah ganup nasida sumatu api namar jillam ima todine bata nagabi songgop tu sudi sisiani sonari trupoko satu hita hatau satu hita dia muda mang do dainai na yang matutu adong ta dari hita semangat di bagasang huluta songon api namar jillam di bagasang uluta lao pai mai matuhani di bagasang uluta ai parcapar kita soged di hangauluan nang pinaradenai ima tonana ima baga-bagana di kita akan porsia di bagasang Tuhan dia paton di dokon gabe goto di perbadia mana sida salukutna jadi mamu kamar pakuling na asing mana sida mar guru tu pangalehon itu di tunasida makata hossa go todi perbadia jala makuling nasing mana sida. Judul ni jami tau go todi mahamu. Oma naga besi tio pot tadi hamuda bang do dainang. Asa tutu mahita marhagogo di bagasa todi perbadia naung pinar baganai di hita. Ima naga bihagogo di hita di dokon gabi go tod di perbadia mana sida saluhutna
Maludung dogok tot di porbadia hita dia muda bang dot dahina. Iko marboras ma itu tu di bagasang mulutta. Iko na dong maboras na di bagasang mulutta unang kalakatan hita lamang itu Tuhan. Asa dong labatan na pa ima-ima ibana di bagasang mulutta. Nang pegudang ka parsorio, nang pegudang ka parukila di bagasang mulutta. Alay nang matutu marborasi di bagasang mulutta. Imana di dokon na ini pasahat ni Apostol Paulus itu jemaat Korintus. Ima hatwaun nasiyai. Oma boras ni na porsea na pa ima Jesus diari palimapulo ni imari Pentakosta digo hitod dima nasida. Oma boras na. Sada Korintus 12 wali dokon ay tuna sada odilehom marhita tod di hata habisuhon. Ala itu na sadaan hata parbinotuan marhite todi na sadanai. Hatua nasiyai na parjolo hata habisuhon. Omma silehon-lehon. Omma hatua ni debata marhita todi na di bagasa kita marhabisuho kita di bagasa muluta. Aka jolo mana bisuk hudul dohi di hudul nyaka bangsawan. Akan abisuk odo nagabe di juluan jadi uluan nanai pakken di bata songoni nang hajol maupe na paduahon tunasida di hataom sa alay tunasida hata parbinotoan omana paduahon boras ni ulaw ni tod di perbadia di bagasang uluta parbinotoan. Jadi silehon-lehon deh parbinotoan ni. Tumpe hita malo manang nabisuk. Unang gabi gujang ni roha hita. Ay silehon-lehon satu di perbadia doi. Napatuluhon et sia di dokon tuna asing muse hapor seaw. Jadi hapor seaw tay tong do silehon-lehon ni. Jadi tapuji ma Tuhan ala gabi na porsea hita marhapor seaw tu Jesus Kristus di basang uluta. Silehon-lehon itu hadir di hita. Alani tatiop gomo sapar seaw tayo nang lilu hita. Apa masa di bagasang uluta. Gomos tatiop hapor seaw tayo. Ini mana patuluhan na papatom se di bagasato dinasida tuna asing huaso pamalupon. Dilihat tu ada di hita akan apor seaw huaso pamalupon di bagasang uluta. Tumpai orang sada-sada mungkin naposo ni di bata song si Paulus song si Petrus. Naboy pamalupon ka na marsahit. Alay baga-baga ni Tuhan doi. Silehon-lehon ni Tuhan doi. Ima hatuaon na siyai. Nagay bejalota itu tu. Molo tutu dah hita serep. Molo yo tutu dah hita. Pai mahon haron ni Tuhan di bagasang uluta. Nah terus saya ayat napa ayat 10 didokot tuna asing gogo patupahon haho halongangan. Halongangan. Gurang dona subuh terpikirat dari bagasang uluta. Alay to di boy do bang ulahuni di bagasang uluta ima patupahon halongangon. Boy longang sudi jolma. Dangalan gugut tay. Alay to di perbadi do bang ulahuni di bagasang uluta. Tuna asing panuri rangon. Nasa panuri rangon. Jadi omma tong sada boras ni waktu dia di bagasang uluta panuri rangon. Tuna asing na manada ragam ni todi. Ragam ni todi pe tong do dilehon asa manada hita mana dia do todi perbadia manang dia do todi na hodar di bagasan parngulota di bagasa pelayanata. Tong do dilihat Tuhan di kita. Tuna asing muse makatahon hata naliban. So ni dokkan akan ingat di bulan Apostel makuling na asing ima hata sileban. Tuna asing pajocorhon hata nai. Pajocorhon hata silebani. Mula dong mar hata nasing.
Dia akan aporsea di bagasa Tuhan ini. Ima nalau membangun dirina di bagasa porsiona. Alai dong dona bagai naga be dilihat Tuhan mangalapati hatana singi di bagasan pungwani. Asa sudi mangatusi di bagasan uluta. Dia muda mangdok dainang. Sudah mahitana terjangkau ibadah online on. Ima sia hatua, ima sia boras ni tod dina mangulu di bagasan uluta. Tahalungut tombay. Tapangido may tutuhani asa dilehor sada manang dua manang tolu. Ima hatua na siya. Ay mulo tapangido tibana. Leonon na dui. Alani dah muda mangdo dainang. Dari Pentakos tahun di hararon itu di Purbadia. Na yang matutu. Kita nagabiakan anak porsia di bagasan muluta. Asa tetok kita marhabos tibana. Alani dia muda mangdo dainang. Totong mahita alia rohata pikirata asa tatiop. Ima hatu au nasiai. Ima boras ni ngolutan apa itu Tuhan. Ima boras ni to di Purbadia nama ngolu di bagasan hita. Ngolutung padilat sada hita. Ima habisu kemungkinan parbino Tuhan. Tapangido na lain. Tapangido lenon na dui. Alay unang kay bigijang ni roha di hita. Alay naing mata paturo dirita ay sudi sila holay ni Tuhan do. Tong dia muda mang do dainang talapati mahataon asa gabi marpar buay di bagas sang uluta. Martang yang mahita. Aliamang nabasa nung atolhas bihatami pasahat na posomon. Di dia pena terjangkau ibadah online pada saat on. Isod na po sa martang yang tuho. Asa pasu-pasu mo Tuhan sudi na upigisa ibadah online na Tuhan. Dan terbaik kami manang na dia liamang. Alay mulo to dim to di Purbadia ina mang rupi hami. Mangalia di hami agugu on nasya koi. Boy nomor dala dengkat sudi Tuhan. Terlebih Tuhan di masa Covid-10 Tuhan. Tugudang ka parsorio di alami ka huriami. Alay posdor hanami Tuhan. Marhite to dim to di Purbadiami. Mangaliaon hagogo di hami Tuhan. Lama mulus saluhut na Tuhan. Di lama dapat toko. Atong di bawah setikyon. Oleh hati mariho lemang. Oleh hati mariho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Rohami. Martangi yang tujuan di rabamu. Haleluya. Amin. Dia muda mangdok dainang naing masuk mahita tu marulau nabadia. Di siapa madi jabu roti manang anggur molo adong sirup manang roti biskuit di siapa madi jabu. Sonari marulau nabadia kita dilayani gembala GBLPG Bapak Pendeta Wahyu Adi. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita semua akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Kristus sendiri. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus ini untuk mengenang akan Kristus yang telah mati bagi kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan juga katakan tubuhnya diremukkan sebagai ganti agar kita beroleh kesembuhan, kesehatan, kemenangan atas kelemahan-kelemahan kita. Saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29. Demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, mari berkati perjamuan kudus dan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan Engkau sendiri saat ini.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, siapkan roti, siapkan anggur. Dan mari jika saudara sudah siapkan roti dan anggur, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kita. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat anggur bersama-sama. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Saudara, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih untuk kuasa tubuh dan darah Yesus. Terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk berkat dan kesembuhan yang telah kami terima melalui kuasa tubuh dan darah-Mu. Biarlah hari ini, saudara, jika ada di antara engkau yang sakit, engkau mengalami kesembuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Manifestasikan kuasa-Mu ya Tuhan, jamah kami, jamah anak-anak-Mu, jamah kami semua. Dan biarlah anak-anak-Mu hari ini dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Lawat kami, lawat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Rap mangaleon pelean mahita tu debata tu nomor rekening nadilayaron.
Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan doa dan ingin konseling dengan tim doa kami, silahkan hubungi nomor WA yang ada di layar, atau bisa komentar juga lewat media sosial kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sebelum kami akhiri, kami dari LPG Ministry juga mengadakan ibadah sekolah minggu loh. Dan bagi kita yang rindu berbahasa daerah, saat ini kami juga menyediakan pelayanan ibadah berbahasa Batak. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan jumpa lagi di channel ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara senantiasa.